sana mulai bergoyangan dan suara-suara burung hantu ini semakin membuat keadaan menjadi mencekam, si perempuan ini langsung melepaskan kepalanya dari tubuhnya. Halo semuanya guys, balik lagi sama aku Roy di channel Tenda Hitam. Nah, jadi hari ini adalah hari dimana aku lagi pengen ngebahas soal kisah horor yang pernah terjadi di Indonesia nih. Lebih tepatnya, kisah ini merupakan salah satu legenda masyarakat yang paling umum terjadi dan paling banyak terjadi di Pulau Kalimantan, yaitu soal Kuyang Kalimantan. Memang kisah Kuyang ini sangat-sangat legendaris gitu, terutama buat orang-orang Kalimantan. Gimana enggak, Kuyang ini itu bukan salah satu bagian daripada hantu-hantuan di Indonesia ya. Maksudnya itu kayak misalkan pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul. Itu kan jelas hantunya, makhluk goib. Nah, Kuyang itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu sihir yang sudah terlalu tinggi tuh, sehingga dia bisa melepaskan kepala mereka, isi badan mereka atau jeroan mereka itu terlepas dari badan dan pergi terbang tuh. Biasanya praktek ini dilakukan oleh para penyihir-penyihir perempuan di sana tuh. Nah, Kuyang ini pun kenapa menurutku lebih menyeramkan daripada hantu-hantu lainnya kayak pocong, kuntilanak dan lain-lain, karena kan mereka itu paling ya cuma nunjukin sosoknya doang gitu. Kalau Kuyang ini itu bisa memakan anak bayi, bahkan yang masih di dalam perut gitu. Jadi banyak cerita di Kalimantan nih. Aku banyak sekali dengar cerita soal Kuyang waktu masih tinggal di sana gitu. Jadi banyak orang itu kehilangan bayinya saat masih di dalam perut nih. Jadi orang ini hamil besar, terus tiba-tiba perutnya kempes, hilang, gak ada anaknya gitu. Dan legenda masyarakat di sana mengatakan kalau anak itu udah dimakan Kuyang. Dan bahkan ibunya sendiri sebelum kehilangan anak itu, sebelum dia nggak sadarkan diri, itu sempat melihat sosok Kuyang ini di depan matanya dia gitu loh. Sebelum dia nggak sadarkan diri, dan ketika dia sadar, isi perut di dalamnya itu udah hilang gitu. Isi bayi yang ada di dalam perutnya itu udah hilang. Ini memang menurutku Kuyang adalah sosok yang sangat mengerikan, terutama buat ibu-ibu hamil dan juga ibu-ibu yang baru selesai melahirkan gitu ya. Nah, kisah horor yang mau aku bawakan ini adalah kisah yang pernah terjadi di tahun 2000-an tuh, kepada seseorang perempuan yang tinggal di desa terpencil di Kalimantan Tengah. Yang awalnya desa itu ya sebenarnya desa-desa yang tentram, aman, damai gitu. Sampai pada suatu titik di mana ada momen sosok Kuyang ini menghantui warga desa yang ada di sana tuh, sehingga semuanya langsung berubah seketika. Yang awalnya tentram kemudian menjadi menyeramkan. Nah, jadi pada saat itu desanya si Indah ini menjadi desa yang paling bahagia ya, karena banyak sekali anak-anak bayi yang baru dilahirkan di tahun tersebut gitu. Sehingga pihak tokoh masyarakat dan juga kepala desa yang ada di sana itu membuat semacam acara syukuran lah atau tasyakuran buat seluruh warganya gitu kan. Nah, tapi kebahagiaan ini itu gak bertahan lama tuh. Setelah warga sering mendengarkan setiap malam itu ada sosok bayi menangis berkeliling di atas rumah mereka tuh. Dan anehnya, suara bayi itu yang bisa mendengarkan hanya si ibu yang baru melahirkan anak. Dan ini terjadi pada saat itu. Otomatis kan si Indah dan ibu-ibu lainnya ini merasa kayak, masa cuma aku sih yang dengar gitu. Nah, waktu suara itu keluar, si Indah ini nyari tahu sebenarnya dari mana suaranya itu berasal. Dia buka jendelanya, dikit aja dia buka jendelanya. Dia dengar suaranya dan dia memperhatikan kalau suara itu berasal dari tengah hutan gitu. Jadi dari tengah hutan yang ada di sekeliling desanya dia, itu keluar gitu suara itu. Keluar, terus tuh tiba-tiba berkeliling di atas rumah-rumah warga yang baru melahirkan tuh, ibu-ibu yang baru melahirkan. Nah, jadi keesokan harinya itu Indah merasa penasaran gitu kan. Sebenarnya suara apa sih? Kok ada suara anak bayi yang keliling di atas rumah gitu kan? Jangan-jangan ini suara anak tetangga gitu. Dan kupingku doang yang tertipu kalau mendengarkan suara anak tetangga tadi itu ada di atas rumah. Kayaknya sugestiku doang gitu. Nah, pemikirannya Indah tadi seperti itu awalnya. Nah, dan beberapa hari kemudian si Indah ini pun mendengarkan lagi suara anak bayi menangis di atas rumahnya tuh berkeliling. Ini cuma selang beberapa hari dari kejadian pertama gitu. Kejadian lagi kan, si Indah ini dengar kayak, ada lagi nih suara anak bayi. Akhirnya si bayinya Indah ini langsung dititipkan ke ibunya. Pada saat itu emang dia tinggal serumah gitu sama orang tuanya kan, sama suaminya juga. Si Indah ini gak ngomong-ngomong sama orang tua dan suaminya. Dia bilang aja kayak, bentar ya aku mau keluar gitu, kayak mau beli cemilan di warung sebelah gitu. Tapi enggak, si Indah ini itu ngikutin suara tangisan bayi tadi. Nah, waktu si Indah itu ngikutin yang awalnya berada di rumahnya, dia itu lama-lama pelan-pelan itu ngikutin rumah tetangganya tuh.
Yang dimana rumah tetangganya ini juga ada anak bayinya gitu kan. Diikutin sama Indah pelan-pelan. Dia belum ketemu nih sama sosoknya nih, cuman ngikutin suaranya aja gitu. Nah, sampai pada akhirnya si Indah ini tanpa sadar, dia betul-betul nggak sadar karena fokus sama suara doang gitu kan. Dia fokus sama suara doang, tanpa sadar Indah ini langsung ada di tengah hutan. Bukan tiba-tiba, tapi Indah memang ngikutin terus dan dia nggak memperhatikan gitu di sekelilingnya. Tiba-tiba dia ada masuk tengah hutan tuh. Dan waktu dia udah masuk tengah hutan, dia melihat ada kayak pohon bambu yang sangat besar gitu. Ada pohon bambu yang sangat besar dan sangat rimbun, banyak banget bambunya kan. Nah, di situ tempat pemberhentian sih suara anak bayi tadi ini. Nah, Indah waktu itu dia tuh kaget kayak, loh, kok aku ada di tengah hutan? Akhirnya si Indah ini langsung lari gitu. Langsung lari cepet-cepet ke arah rumahnya. Dan gak lama berselang kemudian gitu kan, Indah ini langsung balik ke rumahnya gitu. Nah, waktu Indah sampai rumahnya, ibunya nanya, loh, katanya ke warung sebelah kok gak beli apa-apa? Nah, Indah dengan ngos-ngosannya dia bilang, iya gak ada yang ku cari gitu. Aku tadi kesini lari ya cuman pengen lari aja gitu. Nah, orang tuanya ini penasaran itu, lah kok aneh gitu, orang baru melahirkan kok lari-lari sampai ngos-ngosan gitu. Nah, jadi keesokan harinya si Siti ini nggak mau menyimpan rahasia itu sendirian gitu. Dia nggak mau menyimpan pengalamannya sendirian. Dia ceritalah tuh ke teman-temannya. Nah, teman-temannya si Indah ini ada yang namanya Sari, ada yang namanya Ira, dan juga ada yang namanya Siti. Nah, si Indah, Sari, dan Ira ini sudah menikah. Yang belum menikah emang si Siti doang nih. Nah, jadi memang 3 orang ini merupakan sahabat karibnya si Indah dari kecil ya. Siti, Ira, dan juga Sari. Memang sudah sahabat karibnya dari kecil gitu, sehingga banyak waktu dihabiskan bersama mereka. Nah, kalau si Indah, Sari, dan juga Ira itu emang orangnya suka gosip gitu loh, suka ngomong, pokoknya suka menceritakan sesuatu hal. Berbeda dengan Siti. Nah, biasanya kan emang dalam kumpulan tuh ada yang seperti itu tuh. Ada yang kuat banget cerita, ada yang sebagai informan yang biasanya, kamu tahu nggak ada cerita gini? Kan biasanya ada orang-orang kayak gitu kan. Dan juga ada orang yang pendiam biasanya. Nah, dalam persahabatan ini yang pendiam itu adalah si Siti. Dia memang jarang ngomong gitu loh. Jadi sekalinya ketemu sama teman-temannya ya cuman mendengarkan aja, diam aja gitu. Nah, singkat cerita mereka ini pun menikah nih. 3 orang ini, Indah, Sari, sama Ira itu nikah di tahun yang sama. Meninggalkan si Siti ini sendirian, dia nggak nikah-nikah nih. Sehingga ketika kehidupan setelah menikahnya itu, ketika mereka lagi berkumpul, 3 orang ini tuh asik ngebahas soal keluarga, soal suami, soal anak-anaknya, soal kehidupan keluarganya lah. Yang dimana cerita-cerita itu kan gak relate sama si Siti yang belum nikah ya. Sehingga si Siti ini kayak, ya udahlah gak relate, aku mending pulang aja gitu. Gak usah ngumpul-ngumpul lagi gitu, mulai dikurangin ngumpul-ngumpulnya. Nah, sehingga si Siti ini pun mulai berubah menjadi orang yang menyendiri, mulai berubah menjadi orang yang jarang berinteraksi dengan warga, dan juga jarang ngobrol gitu loh. Nah, oke, kita balik lagi ke kasus awal ya, yang dimana si Indah ini pengen menceritakan pengalamannya yang semalam terjadi gitu, yang dia ngikutin suara anak bayi sampai ke tengah hutan. Nah, waktu si Indah ini menceritakan dengan gamblang cerita-ceritanya, ada sebagian ibu-ibu yang gak percaya gitu, kayak gak mungkin lah kamu suka ngarang cerita, udahlah pulang aja. Jadi ada ibu-ibu yang pulang, termasuk si Siti. Siti kan gak relate dia ya, gak relate dengan cerita-cerita gini, ya udah mending aku pulang gitu. Nah, beberapa lagi percaya, termasuk si Sari dan juga si Ira. Nah, dia ini percaya kayak, loh, semalam aku juga dengar gitu. Karena pada saat itu memang di tahun yang sama juga bertepatan 3 sahabat ini melahirkan anak juga di tahun yang sama gitu loh. Memang beda bulan tapi melahirkan juga di tahun yang sama gitu kan, kayak bestie banget gitu loh. Nah, mereka ini mendengarkan ada suara anak bayi yang menangis. Ada beberapa ibu yang dengar ini. Sehingga Indah pada saat itu mempunyai hipotesa kayak, bener nih dugaanku, hantu ini yang bersuara seperti anak bayi menangis ini nih hanya meneror ibu-ibu yang baru melahirkan. Si Indah punya pemikiran seperti itu tuh. Dan salah satu ibu-ibu yang juga mendengarkan suara ini bahkan melihat sosok itu gitu loh, dengan sekilas. Jadi waktu dia mendengarkan ada suara anak bayi nangis, dia itu langsung buka jendelanya. Dikit aja dia buka gitu. Jadi jendelanya itu cuman kayak dari jendela kayu. Nah, di sela-selanya itu kan kayak ada bolongan biasanya. Dia ngintip dari situ. Dia kaget waktu ngelihat ada kepala terbang gitu. Tapi cepet, zep, itu doang. Nah, itu yang dilihat sama si ibu ini. Tapi si Ira, temennya si Indah ini, dia itu bahkan melihat yang lebih eksplisit lagi gitu loh. Lebih jelas lagi dia lihatnya. Si Ira ini bahkan ngelihat itu nggak cuma sosok perempuan doang. Itu sosok kepala perempuan
yang dibarengi dengan organ-organ di dalamnya tuh. Ya ada paru-parunya, ada ususnya, ada jantungnya, itu ngikut semua terbang. Dan mukanya itu, matanya kayak lebam hitam, betul-betul hitam semua kelopak matanya. Dan mukanya itu kayak serem banget, dia nggak pernah lihat sosok seseram itu. Bahkan hewan pun jauh lebih seram si hantu ini daripada hewan yang pernah dia temuin gitu loh. Ngeri banget emang hantunya. Nah sehingga berdasarkan cerita si ibu-ibu ini tadi, warga desa pun menjadi gempar tuh, langsung kaget semuanya. Hah, masa ada sih yang kayak gitu-gitu? Aku nggak percaya sama hantu. Ada orang yang skeptis, tapi ada juga orang yang percaya tuh. Nah sehingga tokoh masyarakat yang ada pada saat itu langsung menenangkan kehebohan ini gitu. Dia bilang, oh gini aja. Nah waktu itu mereka masih percaya paranormal ya. Gini aja, kita datang tuh ke rumah tua, gubuk tua yang ada di tepian desa sana. Kalian tahu kan siapa kan? Nah kita datang ke rumahnya Mbah Kalis. Jadi ada paranormal namanya Mbah Kalis gitu, seorang wanita tua yang memang tinggal di tepian desa gitu. Singkatnya datanglah warga ini ke rumahnya Mbah Kalis ya kan. Ada beberapa doang, emang nggak semua. Salah satunya itu tokoh masyarakat yang ada di sana, yang disebutkan di sini tuh kepala desanya gitu. Dan salah satunya ini adalah si Indah, karena memang si Indah yang mulai kan omongan itu kan, yang memulai cerita itu tuh si Indah gitu. Ikutlah dia ke sana, ke rumahnya Mbah Kalis. Nah sesampainya di rumahnya Mbah Kalis, itu tuh sebenarnya gubuknya itu gubuk biasa aja, kayak rumah biasa, nggak ada apa-apanya, nggak ada sesuatu yang menyeramkan gitu. Tapi auranya ini beda banget. Jadi waktu orang-orang ini masuk ke rumahnya Mbak Kalis, itu langsung suasananya beda. Auranya berubah jadi mencekam, auranya berubah menjadi menakutkan. Dan angin-angin yang masuk dari celah-celah gubuk kayu yang menjadi tembok rumahnya, itu tuh membuat suasananya menjadi makin mencekam gitu. Cuman Mbak Kalis dengan santainya ngomong, silahkan duduk nak, tapi pakai bahasa setempat warga di sana ya. Silahkan duduk nak, duduk. Si warga ini tadi ada 3 atau 4 orang gitu yang datang, duduk. Mbah Kalis ini sudah tahu mereka punya masalah apa. Dia tuh udah paham nih, warga desa ini kayaknya punya masalah ini. Dia udah paham, tapi dia santai aja, dia senyum gitu kan. Sehingga waktu itu si kepala desa ini langsung suruh Indah menceritakan semuanya tuh. Indah menceritakan semuanya, baru 1-2 kalimat Indah bilang, aku mendengarkan suara anak bayi. Nah terus tuh si Mbah Kalis ini langsung megang tangannya si Indah, suruh diam. Mukanya Mbah Kalis yang awalnya senyum, menyapa dengan ramah seakan-akan yang menyapa tamu pada umumnya, langsung wajahnya itu berubah, wajah keriputnya langsung berubah menjadi tegang gitu. Yang awalnya dia senyum langsung dia megang tangannya si Indah ini. Si Mbah Kalis langsung bilang, udah kamu gak usah ngomong, aku tahu apa yang terjadi gitu. Suara bayi yang kamu dengar itu berasal dari sosok kuyang yang berterbangan di desa kalian. Itu warga di sana langsung kaget semua. Gak percaya dia. Masa sih ada kuyang beneran gitu? Ini kan cuma cerita-cerita nenek moyang kita, cerita-cerita kakek kita, bapak kita gitu. Kita gak pernah ngalamin. Masa sekarang ada dan kita hadapin si makhluk ini, si sosok ini gitu. Mbah Kalis di situ langsung diam, membiarkan si orang-orang ini ngomong dulu, membiarkan orang-orang ini kaget dulu. Waktu udah selesai, Mbah Kalis langsung bilang, kuyang itu bukan sosok hantu biasa. Karena kalau sosok hantu biasa itu ya cuman makhluk halus doang, cuman fisiknya doang yang dia perlihatkan. Tapi kuyang ini berbeda. Kuyang itu adalah jelmaan dari seorang penyihir yang ilmu sihirnya itu udah hebat banget gitu. Udah di atas normal, udah rata-rata gitu. Sehingga si sosok penyihir ini itu bisa berubah menjadi kuyang dengan cara apa? Dia melakukan ritual-ritual tertentu di tempat-tempat sepi, biasanya di tengah-tengah hutan. Si Indah langsung kaget. Lah, aku kan waktu malam itu diarahkan ke tengah hutan gitu. Si Indah tambah panik, tambah merinding. Dia tuh kayak mau nangis tapi nggak bisa gitu kan, saking takutnya. Nah, kata si Mbak Kalis, dia itu biasanya melakukan ritualnya di tengah hutan dan melepaskan kepalanya di situ dan membiarkan badannya berada di posisi ritual tadi. Jadi waktu dia mengadain ritual gini, si kuyang itu dia ritual, terus tiba-tiba kepalanya lepas gitu, terbang. Nah, kepala desanya nanya, tujuannya terbang itu apa? Tujuannya buat apa gitu melepaskan kepalanya dari badannya? Nah, katanya Mbak Kalis, tujuannya itu adalah untuk memakan anak-anak bayi yang baru lahir atau ibu-ibu hamil yang akan melahirkan. Nih kelebihannya kuyang tuh. Kalau kuntilanak paling cuma nunjukin sosoknya doang, pocong, tuyul, genderuwo gitu kan. Atau ya mentoknya merasukin orang gitu. Kuyang ini enggak. Kuyang ini malah makan anak bayi yang baru lahir dan ibu-ibu yang mau melahirkan tuh. Ini yang bikin warga Kalimantan itu banyak yang takut gitu sebenarnya, ibu-ibu hamil di sana.
Dan for your information, waktu aku tinggal di sana, itu setiap bayi yang baru dilahirkan, bapaknya atau ayahnya ini wajib menaburkan garam di sekeliling rumahnya. Jadi misalkan rumahnya ini kotak gini ya, jadi dari ujung ke ujung itu harus ada garamnya gitu. Setiap malam harus dilakukan, apalagi malam Jumat. Dan sebagian orang juga percaya dengan membawa bulu landak, dan yang bulu landak ini ditusukin sama bawang satu siung gitu kan, ini akan menolak datangnya kuyang tadi atau sosok-sosok tadi gitu loh. Saking di sana itu orang panik sehingga apapun dilakukan gitu kan. Nah, di tengah kepanikan dan kekagetan orang-orang tadi itu, Mbah Kalis bilang gini, orang yang melakukan ritual ini itu gak jauh-jauh dari warga desa kalian. Ini orang warga desa kalian sendiri. Tambah panik lah warga desa pada saat itu. Langsung dicari ini orang. Jadi waktu pulang dari rumahnya Mbak Kalis, langsung dicari ini siapa sebenarnya yang sudah melakukan tindakan ini. Cuman waktu itu emang kepala desanya ngomong, kita berempat keep silence aja. Maksudnya kita diem aja gitu loh. Cuman kita yang tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan membuat warga semakin panik gitu. Jangan membuat warga ini jadi semakin takut. Akhirnya dengan arahan itu, orang-orang ini pun diam. Nah, karena Indah ini kan gak bisa nyimpan rahasia sendirian, dia itu langsung menceritakan hal ini kepada Rudi, suaminya. Dan Rudi pun kaget kan, masa iya sih kayak gitu? Iya, tapi kamu jangan ngomong sama Pak RT dan bapak-bapak ini ya, karena mereka itu, kita udah janjian untuk nggak menceritakan hal ini kepada siapapun sampai ada arahan lebih lanjut dari Pak RT tadi, Pak Kepala Desa tadi gitu. Sehingga mereka pun melancarkan investigasinya berdua nih sendirian. Berhari-hari si Rudi dan Indah ini nungguin, sampai pada suatu malam dia memang nunggu di depan rumahnya ini kan, dia santai. Dari kejauhan dia lihat memang, jadi rumahnya Indah ini mengarah langsung kepada hutan lebat gitu. Dia ngelihat kok ada perempuan gitu, pakai baju yang menyeramkan serba hitam gitu kan, rambutnya panjang terurai, tapi jalan ini betul-betul kayak perempuan pada biasanya, bawa lentera. Bawa lentera nih. Pada saat itu emang sudah ada lampu juga ya. Cuman desa itu masih termasuk gelap gitu. Jadi sebagian orang masih hidup pakai lentera atau kayak Petromax gitu kan. Nah, jalanlah si perempuan ini masuk ke dalam hutan. Nah, si suaminya ini karena waktu itu lagi ngegendong anak malam-malam itu kan, langsung dikasihkan ke mertuanya yang ada dalam rumah itu juga. Bu, tolong jaga nih. Nah, maksudnya si ibunya Indah ya, neneknya. Tolong jaga anaknya, jangan ditinggal tidur, pokoknya harus dijaga gitu. Harus perhatikan terus ya nih anak nih. Si ibu nanya, mau kemana kalian? Udah, aku mau pergi dulu sama Indah. Pergilah mereka berdua ngikutin si perempuan tadi ini yang rambutnya panjang. Nah, waktu si Rudi dan Indah ini masuk ke dalam hutan, dia ngikutin. Si perempuan ini tiba-tiba masuk ke dalam sebuah gubuk. Kecil banget gubuknya. Masuk ke dalam sebuah gubuk kecil yang gak ada pintunya gitu. Jadi dari jauh itu masih kelihatan dia ngapain di dalam gitu kan. Nah, gubuk ini itu berada di antara ribuan pohon bambu yang menutupin gitu. Jadi di sekitarnya itu banyak banget pohon-pohon bambu yang besar-besar gitu. Nah, si Indah sama Rudi ini udah mulai takut nih, suasananya makin mencekam. Dan tiba-tiba si perempuan sampai sana itu langsung dia naruh lenteranya di sebelahnya. Dia langsung membungkuk si perempuan nih. Si perempuan membungkuk, terus mukanya langsung dibalikkan ke arah belakang, seakan-akan si perempuan ini sedang melihat si Indah dan juga si Rudi dihadapkan ke belakang. Tapi si perempuan ini nggak lihat ada dua orang ini ya. Terus mulutnya ini tiba-tiba diam, dan beberapa menit kemudian langsung dia mengeluarkan sebuah mantra-mantra tuh. Dia mengeluarkan mantra-mantra yang memang nggak bisa dijelaskan pakai bahasa daerah sana, memang nggak tahu apa artinya gitu kan. Dan tiba-tiba suasana angin menjadi kencang tuh, suasananya menjadi makin mencekam, anginnya kencang. Terus tuh juga pohon-pohon bambu di sana mulai bergoyangan, dan suara-suara burung hantu ini semakin membuat keadaan menjadi mencekam. Si perempuan ini langsung melepaskan kepalanya dari tubuhnya, langsung menjadi sosok kuyang yang diceritakan orang selama ini. Nah, Indah itu langsung kaget nih sama si Rudi. Beneran nih, kejadian beneran. Si Indah mau pingsan tapi nggak bisa. Waktu lepas kepalanya ini, badannya langsung tergeletak jatuh di tempat dia melakukan ritual gitu. Kepalanya lepas, langsung terbang dia. Terbang melewatin si Indah dan si Rudi yang bersembunyi di balik pohon besar tuh. Terbang ke sana. Si Indah dan Rudi langsung ketakutan. Dia langsung lari ke dalam desanya lagi dan masuk ke dalam rumahnya, menjaga anak bayinya untuk tetap aman sampai besok pagi. Dua orang ini gak tidur sampai besok pagi gitu.
Nah, keesokan paginya warga desa langsung dibuat gempar sama kejadian yang semalam tuh. Jadi awalnya kan si Kuyang ini hanya mengincar ibu-ibu yang hamil besar yang mau melahirkan atau ibu-ibu yang baru melahirkan anak kecil nih. Biasanya Kuyang itu ngincar gitu. Tapi sekarang enggak. Seluruh warga desa itu mendengarkan suara Kuyang ini, suara anak bayi yang sedang menangis terbang di atas rumah-rumah mereka gitu. Nah, termasuk si Siti ini ya ada di lokasi itu juga, yang memang Siti ini kan orangnya kayak masa bodoh gitu. Nah, waktu itu si Indah dan Rudi yang ada di kerumunan keramaian warga itu melihat memang Siti ini dalam kondisi yang pucat gitu. Jadi Siti disuruh pulang aja, nggak usah ikut-ikut ngumpul gitulah. Dan di lain sisi Indah dan Rudi ini langsung datang ke dukun Kalis. Dia menceritakan kejadian semalam yang mereka alami gitu loh. Waktu si Indah ini udah cerita, semalam aku ketemu sama orang rambutnya panjang pergi ke tengah hutan, terus dia melakukan ritual, kepalanya lepas, terbang, menghantui seluruh warga desa. Aku nggak bisa tidur sampai sekarang nih. Sehingga si dukun Kalis ini langsung bilang dengan tenang, dukun Kalis bilang gini, aku punya ramuannya, tapi kalian harus berani melakukan ini. Indah langsung excited kayak, apa tuh yang harus kulakukan tuh? Pokoknya aku gak mau terhantui karena keselamatan jiwa anakku ini nomor satu, dan juga ketenangan masyarakat ini nomor satu gitu loh. Aku gak mau anak-anakku takut. Apa nih ramuannya? Sehingga si dukun Kalis bilang gini, ramuannya cuman ini, garam. Jadi garam itu dikasihkan sama dukun Kalis dalam bentuk kendi gitu ya. Kendi yang dipakai buat ari-ari, biasanya kalau orang mau melahirkan gitu, udah melahirkan kan dimasukin dalam kendi ya. Nah, ditaruh garam itu di dalam kendi ini. Nah, garamnya itu bukan garam-garam halus ya, tapi garam-garam batu gitu loh yang masih besar-besar gitu. Nah, terus katanya si dukun Kalis ini, cara menggunakan ramuan ini tuh gampang tapi mengerikan. Caranya adalah kamu harus ngikutin lagi si sosok perempuan ini melakukan ritual, dan terus ketika kepalanya lepas, kamu langsung datangin badannya. Gak apa-apa, badannya kamu bisa sentuh itu, karena ini manusia gitu loh. Kamu bisa sentuh badannya, terus kamu masukin garam ini ke dalam tubuhnya tadi, yang dimana kan tubuhnya itu udah gak ada organ dalamnya gitu loh. Udah gak ada jantungnya, udah gak ada ususnya, gak ada paru-parunya. Jadi ikut terbang juga gitu kan. Masukin garam ini sampai penuh, sehingga waktu kepala Kuyang ini mau kembali ke tubuhnya itu udah gak bisa gitu loh. Dia terjebak di dalam situ. Nah, sehingga si Rudi dan juga si Indah ini ingin melakukan saran daripada Mbah Kalis gitu kan. Dia udah mempersiapkan gini. Dia pantau terus setiap malam wanita yang masuk ke dalam hutan, tapi pada akhirnya dia pun gak nemuin wanita itu. Nah, terus beberapa hari menunggu wanita yang masuk ke hutan itu nggak kunjung datang, si Indah dan Rudi ini bertemu sama Pak Iman. Nah, ini Pak Iman adalah pamannya si Siti. Nah, jadi Pak Iman ini emang dari kecil merawat Siti gitu, karena memang kedua orang tua Siti itu udah meninggal, sehingga diurus oleh pamannya beserta tantenya. Nah, tapi si paman dan tante ini pun sering pergi ke luar kota gitu, sering pergi ke luar daerah jauh dari desanya untuk bekerja di tambang. Jadi istrinya dibawa tuh sama Pak Iman, sehingga kadang si Siti ini tinggal sendirian di rumahnya gitu kan. Nah, waktu si Rudi dan Indah ini bertemu sama Pak Iman di desanya dia, Pak Iman ini langsung kayak orang yang sedih, marah, kecewa gitu loh. Rudi nanya, "Kenapa, Pak?" Si Pak Iman ini langsung jawab, "Kenapa kok warga desa di sini?" Waktu itu juga ada beberapa warga desa di sana ya. "Kenapa kok orang-orang di sini itu nggak ada yang ngasih tahu aku kalau Siti udah meninggal 3 minggu yang lalu?" Langsung warga desa itu kaget semuanya, kayak, "Gak mungkin, bohong kamu ya." Terus akhirnya warga desa ini datang sendiri ke rumahnya Pak Iman ya, yang tempat Siti tinggal kan rumah Pak Iman tadi. Datanglah ke rumahnya si Siti itu. Ternyata benar Siti udah meninggal gitu. Indah dan Rudi dan warga desa yang kemarin melihat si Siti yang sedang berdiri di tengah-tengah kerumunan masyarakat dalam kondisi pucat, ini gak percaya. Lah, kemarin ada, sumpah kemarin ada nih. Kok sekarang udah meninggal? Dan meninggalnya udah 3-4 minggu yang lalu perkiraan, karena kondisi mayatnya udah mulai membusuk tuh. Pada saat itu warga sangat-sangat terkejut, karena memang selain dikagetkan dengan meninggalnya si Siti ini, warga itu pun melihat kondisi Siti yang meninggal udah dalam kondisi yang mengenaskan gitu. Mengenaskan bukan berarti kayak tercabik-cabik kayak kasus pembunuhan berantai, itu enggak, tapi kayak mengerikan gitu loh. Karena dari mukanya Siti itu terlihat sebuah ketakutan yang sangat luar biasa terjadi waktu dia sakaratul maut. Jadi badannya ini terbujur kaku, kenceng semua. Terus tuh mulutnya terbuka dan matanya itu terbelalak gitu loh. Jadi kayak betul-betul ngeri banget keadaannya Siti waktu itu. Seakan-akan itu ada yang menghantui dia sebelum dia meninggal. Dia melihat sosok yang sangat menyeramkan sebelum dia meninggal gitu.
Nah waktu di rumahnya itu pun juga kan Pak Amin langsung bilang ke warga, ini kok nggak ada yang makamin sih. Meskipun pada saat itu emang teknologi handphone di desa itu sangat jarang digunakan ya. Ini kok nggak dimakamin katanya Pak Amin. Kalau memang aku nggak ada di rumah, dimakamin aja. Waktu aku pulang aku dikasih tahu dia udah meninggal, dimakamin itu lebih mending daripada melihat kondisi ponakanku yang tersayang itu meninggal seperti ini gitu loh. Warga ini pun kan juga kayak tadi gitu loh, dia nggak percaya kalau Siti udah meninggal, karena warga pun hampir semua warga itu bilang, aku kemarin lihat Siti waktu kita ngebahas soal kuyang. Kagetlah semua warga, dan Pak Amin juga kaget pada saat itu kan. Dan singkatnya pada saat itu juga mayatnya si Siti ini langsung dimakamkan oleh warga setempat gitu. Dimakamkan dengan cara normal, dengan harapan dia hidup tenang di sana. Tapi karena kejadian ini, karena kasus ini, sebagian warga itu memilih untuk meninggalkan desa tersebut karena betul-betul takut, sudah merasa diteror sama kuyang, diteror lagi sama Siti yang udah meninggal tapi dia masih nunjukkan sosoknya di tengah-tengah kerumunan masyarakat gitu kan. Indah ya kaget kan pertama kali dengar suara kuyang. Di situ juga ada Siti sama ketiga temennya tadi, sahabatnya. Dia nggak percaya kalau Siti udah meninggal. Jadi betul-betul mengerikan sekali desa itu pada saat itu, yang awalnya tentram menjadi mencekam. Nah di tengah kericuhan masyarakat yang sebagian besar itu memilih meninggalkan desa, si Indah dan Rudi ini pun pada saat itu masih memilih untuk tetap bertahan kan. Dan pada suatu hari di malam Jumat, si Indah ini mimpi bertemu dengan Siti dengan kondisi yang dia memang seperti Siti yang masih hidup gitu loh. Dia mimpi dia ketemu Siti. Siti itu dalam kondisi yang nangis-nangisnya itu memeluk si Indah. Dia meluk si Indah, terus tuh Siti ini sambil menangis dia mengatakan kalau sebenarnya aku itu sayang sama kalian semua, cuman aku gak bisa terima kalau kamu nikah sama Rudi gitu. Nah jadi ternyata si Siti ini dari dulu naksir Rudi, cuman Rudi nikahnya sama si Indah gitu. Aku gak terima kalau kamu nikah sama si Rudi. Akhirnya aku pun cemburu dan aku menjauh dari kalian semua. Nah pada saat itu aku pengen balas dendam untuk menghantui keluarga kalian. Dan di situ aku belajar ilmu hitam yang membuat aku bisa merubah diri menjadi sosok kuyang. Dan pada akhirnya karena ilmu hitam itu yang mengakibatkan aku kehilangan nyawa seperti sekarang. Siti waktu kejadian itu langsung terbangun. Dia langsung datangin suaminya dan ibunya untuk mengatakan kalau mereka harus pindah sekarang, gak boleh bertahan di desa itu lagi.